Sementara faktanya banyak yang keliru bila berpegang kepada Quran yang 30 juz itu. Paham, saudara? Jadi enggak jaminan orang pegang Quran, orang ahlul Quran, orang ahlul hadis, enggak jaminan. Enggak jaminan artinya pasti dia mendapat bimbingan. Belum tentu. Begitu, saudara. Karena faktanya memang demikian. Banyak ahlul hadis, ahlul Quran, tapi tidak mendapat jaminan dari Rasul. Karena yang dimaksud oleh Rasulullah itu bukan kitabullahnya, bukan Quran yang 30 juz. Bukan kitab-kitab hadis riwayat para imam. Bukan. Nah, jadi bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa yang senantiasa dan semoga dirahmati Allah dan diberikan kemudahan-kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, tentunya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali, salam jumpa di channel Kajian Berpikir ini, channel yang mengajak Anda dan kita semua untuk senantiasa berpikir, untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan sebagaimana biasa, ayat-ayat atau bahkan juga hadis yang akan kita jadikan materi pembahasan sudah kami pampangkan, sudah saya pampangkan dengan judul bagaimana orang memahami kitabullah dan sunnah Rasul. Nah, ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim, dan ini ayat-ayat yang nantinya berkait erat dengan hadis ini. Jadi ayat dan hadis yang akan kita bahas di sini berkaitan dengan judul dengan yang saya sebutkan tadi. Ya, saudara pemirsa. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim ini sangat populer dan seringkali juga dijadikan materi pembahasan. Ya, oleh para kiai, para ulama, para ustadz ya, yang menjelaskan, menerangkan, menguraikan tentang kitabullah dan sunnah Rasul. Nah, ini hadis yang populer ini berkaitan dengan bagaimana sih orang memahami tentang kitabullah dan sunnah. Nah, ini yang kita bahas. Dan tentunya umat Islam hampir seluruh dunia itu memahaminya dan menyepakatinya bahwa yang dimaksud kitabullah adalah Al-Quran, bahwa yang dimaksud dengan sunnah Rasul adalah kitab hadis. Itu yang dipahami ya, itu yang dipahami. Mari kita bahas. Rasul bersabda, taraktu fikum amroy ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnata rasuli. Ada yang ujungnya sunatun nabi, ada yang ujungnya itrah, nah, ada juga itrah ahlal bait. Nah, ya mungkin maksudnya sama. Taraktu fikum, kata Rasulullah, kutinggalkan kepada kalian amrain, dua hal penting.
dua masalah penting, dua urusan penting. Ma intamasaktum bihima, dan jika kalian memahami, mengetahui, mengerti dan menjadikan landasan bihima keduanya, lantadillu abada, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Nah, berarti ini jaminan Rasulullah ketika orang berpegang kepada kitabullah wa sunnata rasuli itu tidak akan sesat. Nah, kalau saudara, ya, mari kita telusuri hadis ini. Kapan ketika Rasulullah ini mengucapkan kalimat itu? Kapan ketika Rasulullah mensabdakan kalimat ini? Jadi ini metode penelusuran. Ya. Tentunya ketika Rasulullah ya telah selesai menerima wahyu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikumul islam. Maka Rasul bersabda, jika melihat dari kapannya, yaitu. Nah, sekarang apa yang dimaksud kitab dan apa yang dimaksud sunnah pada saat itu? Apakah sudah dalam bentuk kitab? Kan begitu. Ketika Rasulullah menyatakan kalimat itu, apakah beliau menunjukkan sebuah benda? Mengacungkan sebuah benda? Kan itu pertanyaannya. Ya. Apa begini nih? Ya, kutinggalkan kepada kalian dua perkara penting, dan kalian tidak akan sesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada kitabullah, ini Al-Quran 30 juz, dan kitabul hadis nanti. Ya, apalagi kitabul hadis, Quran saja belum ada. Setelah beliau wafat di masa Utsman, barulah muncul Al-Quran. Ini saudara saya ajak berpikir untuk memahami hadis ini. Ya. Nah, jadi rupanya apa yang dimaksud oleh Rasul dengan apa yang dimaksud oleh kita umat Islam pada umumnya sama enggak? Bisa jadi kita ini salah persepsi dengan Rasulullah. Maka pertanyaannya, kitabullah yang mana yang Rasul maksudkan? Dan sunnah Rasul yang mana yang Rasul maksudkan itu sendiri? Kan itu pertanyaannya. Karena Rasul tidak menunjukkan benda sebagaimana yang kita pahami. Kitabullah yaitu Quran 30 juz, dan sunnah Rasul adalah kitab-kitab hadis. Begitu saudara. Lalu faktanya bagaimana? Bukankah umat Islam hari ini banyak yang pegang Quran? Bahkan juga sudah banyak ahlul Quran, banyak ahlul hadis, banyak ulama yang paham hadis, banyak ulama yang paham menafsirkan Quran. Nah, faktanya bagaimana? Kan harus dikonfirmasi dengan fakta. Ya. Sesat apa enggak, kan begitu pertanyaannya. Kan jaminan kitabullah wa sunnah Rasul itu lantadillu,
Faktanya bagaimana umat Islam? Terjadi perselisihan, tengkaran, keributan, dan lain sebagainya. Nah, kalau terjadinya perselisihan, pertengkaran, dan keributan, kan di sini ada yang namanya kekeliruan. Saya katakan lantadillu, ya, kekeliruan. Ya, sesat itu kan keliru memahami, namanya sesat. Apa yang dimaksud A oleh Rasul, kita memahaminya BA, itu namanya keliru, kesasar. Jadi itulah yang terjadi, saudara. Ya, persepsi kita ternyata tidak sama dengan Rasulullah. Karena Rasul tidak menunjukkan benda yang berupa kitab Al-Quran, apalagi kitab hadis. Seperti yang saya kutip ini, Bukhari Muslim. Kan Bukhari Muslim kan jauh sekali jaraknya antara Rasulullah dengan beliau. Jadi beliau itu menelusuri, sama halnya kita telusuri ayat ini, kapan terjadinya. Kan gitu. Nah, jadi pertanyaan besar, silahkan dijawab. Kitab yang mana yang dimaksud oleh Rasul, dan sunnah yang seperti apa yang dimaksud oleh Rasul. Karena yang namanya hadis, kitab hadis, ini adalah catatan tentang sunnah. Jadi kitab-kitab hadis, rawahu, ya, periwayatan demi periwayatan, sarah demi sarah, uraian demi uraian, itu adalah apa? Catatan tentang sunnah, bukan sunnah. Nah, sehingga orang begini menyuplik hadis lalu dipraktekkan, maka dia merasa sudah melaksanakan sunnah. Kalau melaksanakan sunnah secara ilmu fikih, iya. Boleh iya, boleh tidak, itu kan menurut ilmu fikih. Kalau menurut ilmu fikih, iya, banyak yang melaksanakan sunnah itu. Tapi sunnah yang dimaksud adalah perilaku, praktek Rasulullah dalam mengaplikasikan wahyu, Quran. Ya, tidak sama dengan pemahaman kita pula. Jadi jangan dikira orang baru melaksanakan beberapa hadis merasa sudah nyunah. Belum. Dia baru mengamalkan teks hadis. Misal tentang isbal, ya, melaksanakan cingkrang, celana cingkrang, dia sudah melaksanakan sunnah. Belum. Ya. Jadi sunnah bukan begitu cara memahaminya. Nah, dari sini saja kan sudah kelihatan bahwa apa yang dipahami Rasulullah, yang dimaksud Rasulullah dengan apa yang kita pahami tidak sama. Nah, kan sejalan dengan ini. Hadis ini nih. Kalau kita tanya, apakah Al-Quran? Nah, jawabannya di sini. Kita lihat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2, ya, kalimat zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Ya. Diterjemahkan dalam penerjemahannya itu adalah inilah. Jika zalika diartikan inilah, itu sudah salah menurut kaidah bahasa. Jadi mestinya ikuti kaidah bahasa untuk menerjemahkan. Tarjim itu adalah translate. Translate adalah pemindahan arti dari bahasa Arab, bahasa Quran ke dalam bahasa Indonesia.
dari bahasa Arab, bahasa Quran ke dalam bahasa-bahasa lain, termasuk Indonesia. Itu namanya tarjim, translate. Jadi, zalika artinya bukan inilah. Ya kan? Itulah. Jadi kalau mau diterjemahkan, itulah. Bukan inilah. Jadi secara kaidah bahasa salah. Kalau zalika diterjemahkan inilah. Nah, mestinya itulah. Kata tunjuk jauh, isim isaroh jauh. Alkitab. Jadi kitab yang mana yang dimaksud oleh ayat itu? Yang la raiba fi itu, yang nantinya menjadi hudan petunjuk, kitab yang mana? Ketika ayat ini turun, kan belum ada. Ketika Rasulullah menerima wahyu ini, kan belum ada yang namanya Al-Quran. Tuh, kan sama dengan hadis ini jadinya kan. Kitab yang mana? Al-Quran. Bukan, kalau mengikuti artinya. Itulah. Nah, sebagian mufasir ada yang mengatakan bahwa kitab yang dimaksud adalah Taurat, Zabur, Injil yang kesana. Jadi bukan Quran. Sebagian mufasir ada yang berpendapat demikian. Ya, apakah memang demikian? Ya kita lihat. Yang jelas, jika ini diartikan itulah sesuai dengan kalimatnya, maka kitab yang dimaksud itu bukan Quran. Sebagaimana juga yang dilisankan oleh Rasulullah, sabda ini kitabullahnya bukan Quran. Mengapa ini menjadi Al-Quran? Kemudian zalika diartikan inilah, itulah namanya tafsir, saudara. Dalam memahami Quran, ada tafsir, ada tarjim, ada takwil. Apa itu tarjim? Tadi yang saya jelaskan, translate. Apa itu tafsir? Tafsir adalah memberikan atau pemberian makna-makna baru yang lebih luas, lebih dalam, lebih komprehensif, gitu ya, searah dengan perkembangan pertumbuhan zaman dan tidak terikat oleh kaidah bahasa. Itulah namanya tafsir. Sedangkan tarjim itu terikat oleh kaidah bahasa, terutama nahwu shorof. Itulah tarjim. Jadi kalau mau menerjemahkan harus sesuai, harus dipindahkan. Bahasa Arabnya, bahasa Qurannya zalika, bahasa Indonesia itulah, itu namanya tarjim. Nggak boleh secara kaidah bahasa diartikan ini salah. Kalau inilah berarti sudah bukan pakai tarjim lagi, bisa tafsir, bisa takwil. Begitu, saudara. Nih saya kasih tahu. Mengapa zalika diartikan inilah? Supaya mendapatkan isim isaroh kitabnya ini Al-Quran. Maka isim isaroh zalika ditakhrij. Jadi apa itu takhrij? Ya, mengeluarkan.
kalimat terkecil untuk disepadankan dengan kalimat yang lain yang sepadan, itulah yang disebut dengan takwil. Jadi mentakwil itu mentakhrij kalimat Al-Quran yang terkecil disepadankan dengan kalimat lain yang setara, yang sepadan. Yang setara, yang sepadan, yang sama-sama isim isyarah. Ada tilka, ada dalika, ada hadza, ada hadhihi, ada ulaika, ada ainama. Nah, itu semua adalah isim isyarah. Yang tepatnya yang mana isim isyarahnya? Yang hadza. Karena untuk menunjukkan kitab, supaya terjadi tafsir. Maksud daripada kitab itu adalah Al-Quran. Sesuai dengan perkembangan zaman, setelah Rasul wafat, ada bentuk fisiknya, yaitu mushaf Al-Quran 30 juz. Makanya di sini ya ditakwilkannya menjadi inilah. Boleh. Ini bukan tarjim, tapi takwil. Yang ini menjadi Al-Quran. Boleh. Karena tafsir. Tuh. Jadi ada takwil, ada tafsir, la raiba, ada tarjim. Tuh, ketiganya ada semua. La raiba fihi. Tidak sesat di dalamnya. Itu tarjim. Alkitab menjadi Al-Quran, tafsir. Dzalika isim isyarah, itulah menjadi hadza berdasarkan takwil. Tuh, kalau Anda pengen tahu mengapa ini menjadi Al-Quran, ini menjadi hadza, dan ini adalah terjemahannya. Jadi ini satu kalimat sudah meliputi 3 hal. Ada tarjim, ada tafsir, ada takwil. Begitu saudara. Nah, untuk mentafsirkan agar apa yang kita maksudkan sama dengan Rasulullah, maka ahsanul tarjim atau tarjimul ahsan harus digunakan lebih dulu. Ya, harus sesuaikan. Ketika wahyu turun kepada Rasulullah, ini adalah dzalika. Ya. Ketika Rasul mengucapkan kalimat ini, ya, adalah dzalika. Belum ada Quran. Di sini juga bukan Quran yang dimaksud. Jadi tafsir itu adalah untuk memahami maksud. Ya. Untuk memahami maksud hadis ini, maka kita pahami bahwa Rasul mengatakan kitabullah wa sunnah. Yang mana kitabullahnya? Jika mau diartikan Al-Quran, maka Al-Quran itu seperti ini saudara. Fi hadzal Quran min kulli masalin. Ada kata-kata hadza. Barulah Al-Quran yang dimaksud. Beda dengan zalikal kitab. Di sini ada hadza, di sini ada zalika. Kalau ini yang dimaksud bukan Al-Quran. Kalau ini yang dimaksud Al-Quran jelas. Fi hadzal Quran tuh. Min kulli masalin. Jadi dalam Al-Quran yang 30 juz itu banyak bahasa-bahasa perumpamaan. Ya. Bahasa-bahasa perumpamaan. Nah, di dalam surat 39-23 bahasa-bahasa perumpamaan itu adalah mutasyabih. Allahu nazzala ahsanul hadis. Allah menurunkan ahsanul hadis, kitaban mutasyabihan.
Jadi Allah menurunkan ahsanul hadis itu apa? Quran. Perkataan Allah yang berupa kitaban kan Al-Quran. Quran itu bahasanya adalah mutasyabihan. Karena amsal. Jadi bahasa-bahasa amsal itu adalah bahasa mutasyabihan. Min kulli, seluruhnya. Nah, oleh karenanya bihadza masala yudillu bihi katsira. Dengan Al-Quran itu gak kurang-kurang orang juga bisa salah memahami. Dengan kata lain, Quran yang dipahami bisa keliru. Karena Quran ini mutasyabih, multitafsir. Mutasyabih itu multitafsir, siapa saja bisa menafsirkannya. Apalagi mentafsirkan untuk mencari pembenaran, ya sudah, kacau. Makanya nggak menjadi jaminan. Lantadillu abada, kan jaminan dari Rasul itu tidak akan selama-lamanya. Nah, sementara faktanya banyak yang keliru bila berpegang kepada Quran yang 30 juz itu. Paham, saudara? Jadi enggak jaminan orang pegang Quran, orang ahlul Quran, orang ahlul hadis, enggak jaminan. Enggak jaminan artinya pasti dia mendapat bimbingan. Belum tentu. Begitu, saudara. Karena faktanya memang demikian. Banyak ahlul hadis, ahlul Quran, tapi tidak mendapat jaminan dari Rasul. Karena yang dimaksud oleh Rasulullah itu bukan kitabullahnya, bukan Quran yang 30 juz. Bukan kitab-kitab hadis riwayat para imam. Bukan. Nah, jadi bagaimana memahami ayat ini, hadis ini? Perhatikan. Kitaballah. Kutiba alaikumusiyam. Ditetapkan. Dikukuhkan. Jadi yang dimaksud kitaballah itu adalah ketetapan Allah dari Rasul. Tuh, ketetapan Allah dari Rasul berupa apa? Berupa ketentuan di dalam menata masyarakat di Madinah pada waktu itu. Yang kita kenal dengan perjanjian atau piagam Madinah. Ada 46 klausul. Itulah yang dikeluarkan oleh Rasulullah. Ketetapan Allah yang dikeluarkan oleh Rasulullah. Jadi kitabullah ini adalah piagam Madinah yang dikeluarkan oleh Rasulullah. Tuh. Itulah sunnah. Paham, saudara? Jadi Rasul mengeluarkan aturan, mengeluarkan hukum, mengeluarkan klausul untuk menata masyarakat. Lalu dipraktekkan setelah Rasul wafat oleh 4 sahabat tadi. Begitu, saudara. Maka secara konkretnya kitabullah wa sunnah Rasul ini adalah sistem penataan masyarakat. Pada waktu itu di Madinah. Prinsipnya atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum.
dalam satu sistem penataan masyarakat di Madinah pada saat itu. Itu yang ditinggalkan, itu yang diwariskan kepada sahabat-sahabatnya, kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, dipraktekkan. Ya. Dalam bentuk apa? Khilafah. Khilafatu Nabi, khilafatu Rasul. Maka Khulafaur Rasyidin ini adalah khilafah manhaj nubuwah. Kepemimpinan, kekhalifahan dari metode yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya khilafah minhajun nubuwah itu adalah 4 sahabat. Setelah itu baru mamlakah. Jadi itu yang mendapat jaminan dari Rasulullah adalah lantadilu abada kitabullah wa sunnah Rasul itu ketika mempraktekkan ti'ullah wa ti Rasul wa ulil amri. Ya, kesimpulannya Madinah itulah sistem yang diberlakukan oleh Madinah itulah, oleh Rasulullah itulah yang menjamin orang tidak akan sesat selama-lamanya. Kalau Quran kan orang nafsirin masing-masing. Lah kalau ketentuan-ketentuan yang sifatnya mengatur masyarakat mesti begini, mesti begitu, kan orang udah nggak akan mencari-cari tafsirnya lagi. Kalau Quran kan orang mencari-cari tafsirnya. Kalau hadis kan juga orang bisa mencari-cari tafsirnya lagi. Begitu saudara, kalau mau memahami hadis itu begitu. Kapan, siapa, tentang apa, di mana. Ya. Kalau hanya sekedar riwayat, ya turun-menurun riwayat penyampaian sampai kepada Rasulullah. Iya, tapi gimana cara engkau memahami ayat dan hadis itu? Itu sudah. Ya, jadi ternyata kesimpulannya apa? Persepsi kita berbeda dengan Rasulullah selama ini tentang kitabullah wa sunnah Rasul. Sunnah Rasul hadis, kitabullah Quran. Tapi kan memang faktanya demikian, Pak. Yang namanya Islam patokannya ya apalagi kalau bukan kitabullah wa sunnah Rasul, kitabullah dan kitab hadis. Iya, itu adalah catatan. Al-Quran itu kan catatan yang dikitabkan. Hadis juga catatan yang dikitabkan tentang sunnah. Jika kita ingin menerapkan kembali, jika kita menginginkan kembali sebagaimana yang Rasul kehendaki, yang melacaknya memang dari situ. Dari catatan itu, dari Al-Quran itu. Cuman kita harus paham mengkontekkannya dengan sunnah di masa Rasul bagaimana. Ya. Lalu difahami bagaimana konteksnya hari ini. Itu yang namanya kontemporer. Begitu. Jadi menafsirkan itu mesti kontemporer. Saya katakan tadi bahwa tafsir itu adalah ya pemberian makna baru yang lebih komplit, yang lebih dalam, yang lebih luas, yang lebih komprehensif searah dengan pertumbuhan zaman, dengan keadaan zaman, dan tidak terikat oleh kaidah bahasa. Namun untuk mentafsir itu bergantung kepada arti bahasa, pada tarjim. Lah bagaimana kalau nggak ahli terjemahkan? Bagaimana mau bisa menafsirkan kalau zalika aja terjemahannya nggak tahu? Nah sekarang sudah banyak, bahkan kitab-kitab tafsir saja sudah banyak terjemahannya, nggak perlu pusing-pusing lagi, tinggal pahami kalimatnya itu apa maksudnya. Nggak usah dari nol lagi belajar nahwu, sorof, bayan, mantik dan sebagainya. Kecuali yang masih anak-anak, punya waktu banyak. Kalau sudah orang tua umur 40, 50, belajar lagi dari nol. Kapan sampainya kepada pemahaman? Ya,
Itu aja lihat. Jadi pahami maksud kalimat. Seperti ini maksud kalimatnya apa? Zalika. Ya itulah. Kitab yang mana? Pada waktu itu belum ada. La raiba fi hudalil muttaqin. Petunjuk yang bagi orang yang takwa. Nah, kalau orang sudah ditata, diatur secara Madinah itu kan nggak nyari-nyari Quran lagi. Dalam artian bentuknya adalah ayat sekian, nama suratnya ini, ayatnya ini, enggak begitu. Orang sudah terbimbing, sudah ada pemimpin yang menjalankan, mengaplikasikan Quran, mengaplikasikan sunnah. Begitu sudah. Nah, itu jaminannya. Jadi dengan demikian kan, kalau memahaminya seperti itu kan kesasar. Makanya ribut terus. Padahal jaminannya tidak akan sesat. Faktanya banyak yang keliru. Begitu saudara. Jadi kan namanya hadis, namanya Quran itu harus ngontek dengan hari ini. Kalau nggak ngontek hari ini, zaman dulu aja gitu. Ya nggak match dengan hari ini. Makanya banyak perselisihan. Dulu Rasul begini, kok kita sekarang begini? Nggak sama. Ya pasti nggak sama secara teknis. Tapi secara prinsip kudu sama. Ya, karena sunnah itu adalah bukan hadis. Hadis itu adalah catatan tentang sunnah. Karena sunnah itu meliputi ucapan, perbuatan, takrir, dan tindakan Rasulullah. Dan itu pun sunnah, ya, sunnah Rasul itu dari Iqra sampai al-yaum, sampai futuh, sampai Rasul wafat. Itu sunnah Rasul namanya. Kesananya ya sahabat yang praktein selanjutnya. Ya. Jadi itu yang disebut dengan sunnah. Kesini ya bukan sunnah lagi, bukan sunnah Rasul lagi, sunnah sahabat, sunnah ulama kan begitu kan. Sunnah kan ketentuan juga, ketetapan sahabat, ketetapan ulama. Kalau mau kepada sunnah Nabi, yaitu ya ada Badar, ada Uhud, macam-macam. Kan itu namanya sunnah Rasul. Banyak perang segala macam. Nah, itu sunnah Rasul laksanakan. Dan ketika perang ada Badar, ada Uhud, ada Hondak. Nah, kalau nggak ada Uhud, nggak ada Hondak, nggak ada perang, nggak ada apa ya bukan sunnah namanya. Ya, sunnah siapa? Ya wallahu a'lam. Jadi mengutip hadis lalu dilaksanakan, ya berpikirnya dia sudah nyunnah. Belum dan bukan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga kiranya menjadi bahan perenungan, bahan pemikiran. Ya, sadari bahwa kita tidak sama persepsinya selama ini dengan Rasulullah. Karena Rasulullah pada waktu itu mengucapkan kalimat ini, Quran belum ada, apalagi kitab hadis. Ya, sementara yang direbutkan bahwa kitabullah wa sunnah itu adalah Al-Quran dan kitab hadis. Selama orang berpegang pada Al-Quran dan berpegang kepada hadis, maka akan terbimbing. Belum tentu. Karena persepsinya saja sudah tidak sama. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin.